Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di vlog PAI Politeknik Negeri Bandung. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Topan Jaya Santika, jurusan Teknik Refrigerasi dan Tata Udara, program studi D3 Teknik Refrigerasi dan Tata Udara. Di sini saya dan dua orang teman saya, Nur Sabi dan juga Salma, akan menjelaskan tentang Islam dan modernitas. Mulai dari pengertian modernisme, modernisasi di dalam Islam, kemudahan manusia dalam beribadah dan bermuamalah, juga dampak negatif dari modernisasi. Sebelum ke pembahasan, mari kita sama-sama dukung dan bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Sebenarnya apa sih modernisasi dan bagaimana modernisasi di dalam Islam? Agar kita sama-sama tahu, mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sabi Julian Syahramdan. Saya akan menjelaskan tentang materi modernisasi dalam Islam. Pengertian modernisme. Istilah modern berasal dari kata Latin modernicus, yang artinya baru saja atau just now. Pengertian modern ini mengacu bukan hanya kepada zaman, tetapi lebih penting mengacu kepada cara berpikir dan bertindak manusia. Peradaban modern ditandai oleh dua ciri utama, yaitu rasionalisasi atau cara berpikir yang rasional, dan teknikalisasi, cara bertindak yang teknikal. Nah, modernisasi secara implikatif merupakan proses yang cenderung mengikis dan menghilangkan pola-pola lama dan kemudian memberinya status modern pada pola-pola yang baru. Sementara aspek yang paling mencolok dari modernisasi adalah beralihnya teknik produksi dari tradisional ke teknik modern. Modernisasi adalah suatu proses transformasi perubahan bentuk dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Nah, jika kita kaitkan dengan Islam, modernisasi dalam Islam, Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam yang mempunyai nilai universal yang menyangkut sesuai manusia. Islam yang berarti sikap pasrah, kepatuhan, dan ketundukan kepada Allah merupakan sikap umum yang dimiliki oleh setiap penganutnya. Islam sesuai dengan jiwanya selalu menerima perkembangan, karena Al-Quran itu sendiri merupakan wahyu Tuhan yang bersifat universal dan untuk seluruh umat. Sedangkan modern dalam peristilahan Arab dikenal dengan kata tajdid, yang artinya dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pembaharuan. Dalam konteks pemikiran modern Islam, ia merupakan suatu wacana yang mengawali perubahan mendasar bagi Islam sebagai suatu nilai ajaran dan umatnya sebagai pembuat arus perubahan tersebut. Modernisme Islam adalah sebuah pergerakan yang mencoba merukunkan agama Islam dengan nilai-nilai modern dari Barat, seperti nasionalisme, demokrasi, hak-hak sipil, rasionalitas, kesetaraan, dan perjuangan sosial. Gerakan ini dapat berupa peninjauan secara kritis terhadap konsep-konsep lama dan metode-metode fikih, serta penggunaan pendekatan tafsir yang baru. Pergerakan ini merupakan salah satu pergerakan Islam pertama yang muncul pada pertengahan abad ke-19. Sebagai tanggapan terhadap perubahan pesat yang terjadi akibat dominasi Barat terhadap dunia Muslim. Para pendirinya meliputi Muhammad Abduh, seorang syekh di Universitas Al-Azhar, dan Jamaluddin Al-Afghani. Nah, dampak positifnya modernisasi dalam Islam, yaitu Islam semakin berkembang dan terkenal di berbagai negara. Yang keduanya, kita semakin paham tentang ajaran Islam. Yang ketiganya, kecanggihan produksi industri. Yang keempat, pemikiran umatnya semakin modern, seperti untuk menentukan jadwal puasa. Nah, yang kelimanya, memudahkan manusia dalam beribadah. Sekian dari saya. Seperti yang telah dijelaskan tadi, modernisasi ialah proses yang mengubah pola-pola lama menjadi pola-pola baru, yang tentunya tujuannya itu untuk mempermudah kehidupan manusia. Dampak positif dari modernisasi tentunya sangat kita rasakan manfaatnya.
mulai dari kita bisa mengakses informasi dengan sangat mudahnya, bepergian dengan sangat mudahnya, bahkan kita beribadah pun juga menjadi sangat mudah. Menyinggung tentang beribadah, mari kita sama-sama dengarkan penjelasan berikut. Kemudahan manusia dalam beribadah dan bermuamalah di era modern ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan arti sedikit tentang ibadah. Ibadah berasal dari kata bahasa Arab yaitu ibadah. Ibadah secara bahasa atau etimologi yaitu merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut syara atau terminologi, ibadah mempunyai banyak definisi tetapi makna dan maksudnya satu. Di era modern seperti zaman sekarang ini dapat memudahkan manusia untuk beribadah. Sebelum menjamurnya smartphone seperti zaman sekarang ini, jika orang ingin sholat tetapi tidak tahu arah kiblat dan tidak memiliki kompas, yang dapat dilakukan adalah melihat matahari atau melihat langit untuk mengetahui arah mata angin agar mengetahui arah kiblat. Namun di era zaman sekarang ini cukup untuk melihat smartphone, di mana hampir semua smartphone memiliki fitur kompas untuk mengetahui arah mata angin. Selanjutnya muamalah. Saya akan menjelaskan sedikit arti tentang muamalah. Secara bahasa, muamalah berasal dari kata amala yu'amilu yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah, muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan. Firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 89 yang artinya, dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia, dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Berdasarkan ayat tersebut, dapat disimpulkan pengertian dari muamalah ialah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang, dan jasa penitipan di antara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka yang dapat dipahami. Ruang lingkup dalam muamalah adalah salah satunya yaitu jual beli. Al-Bai al-Tijaroh merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Contoh dari jual beli itu sendiri adalah kemudahan transaksi keuangan. Di era modern seperti zaman sekarang ini, dalam transaksi keuangan jauh lebih mudah daripada zaman dahulu. Pada era 1980-an, orang mengirim uang menggunakan jasa kantor pos. Pengiriman uang menggunakan jasa kantor pos tersebut, uang akan terkirim dari pengirim kepada penerima dalam hitungan hari. Pengiriman uang pun harus datang ke kantor pos pada hari jam kerja. Ditambah lagi jika menggunakan uang menggunakan jasa kantor pos, mendapatkan biaya tambahan berupa pembelian perangko guna mengganti tarif jasa pengiriman lewat pos. Namun pada era sekarang ini, pengiriman uang sudah dimudahkan melalui metode transfer. Metode transfer atau pemindah bukuan uang hanya membutuhkan waktu dalam hitungan detik dari pengirim untuk selanjutnya sampai kepada penerima. Tadi telah dijelaskan mengenai dampak positif dari modernisme. Nah, untuk sekarang kita akan mendengarkan dampak negatif dari modernisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang dampak negatif dari modernisasi. Yang akan saya bahas yaitu mengenai radikalisme dan juga komunisme. Sebenarnya apa sih yang disebut dengan radikal? Radikal adalah sifat yang berarti suatu tindakan yang mencolok atau suatu aksi yang mencolok untuk menyerukan paham ekstrim agar diikuti oleh orang banyak. Sementara radikalisme ialah ideologi yang mempercayai perubahan menyeluruh hanya bisa dilakukan dengan cara yang radikal, bukan dengan cara yang evolusioner dan damai. Radikal secara historis berawal dari ranah politik oleh sayap kiri pada revolusi Prancis kisaran tahun 1787 sampai 1789.
Pengertian mengenai radikal terus berkembang, tidak hanya mencangkup sayap kiri ataupun sayap kanan di dalam ranah politik, tetapi juga hingga ke bidang keagamaan yang disebut dengan religius radikal. Meski tidak baru, religius radikal ini atau radikalisme di dalam bidang keagamaan ini lebih dulu muncul daripada revolusi Prancis. Radikalisme keagamaan menemukan kembali momentumnya pada pertengahan 1980-an. Ketika berbagai agama mengalami kebangkitan yang disebut dengan religious revivalism yang menentang modernitas dan juga sekularisme. Gerakan radikalisme agama bagaikan musuh di dalam selimut, yang artinya dapat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan kehidupan umat Islam itu sendiri. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, budaya dan tradisi akan tereduksi oleh hadirnya formalitas agama. Bahkan bagi Islam sendiri, hal tersebut berarti penyempitan pemahaman agama yang lillahi ta'ala. Hadirnya semangat menjadikan Islam sebagai agama sekaligus negara kembali meresaukan belakangan ini. Hal ini dikarenakan gerakan yang lebih dikenal dengan gerakan radikalisme agama mulai menemukan caranya dalam menyebarkan agama yang Islam. Gerakan ini dikatakan radikal karena lebih mengedepankan pemahaman literal terhadap teks atau pemahaman yang secara tekstual dan cenderung mudah menggunakan kekerasan dalam memaksakan kehendak orang lain untuk mengikuti pemahaman mereka. Bila dahulu gerakan radikal agama dalam menyampaikan ajarannya dengan cara yang revolusioner seperti jalan Islamiyah dengan bom bunuh diri, ternyata cara itu gagal. Sehingga mereka mencari cara baru, yaitu dengan menggunakan jalan yang disebut dengan jalan evolusioner. Munculnya pemahaman tersebut dikarenakan pemahaman mereka yang sempit terhadap agama yang dipeluknya, dalam hal ini agama Islam. Jadi teman-teman jangan sampai kita terpapar paham yang radikal. Berikutnya yang akan saya bahas adalah komunisme. Baik, komunisme adalah sebuah aliran berpikir yang berlandaskan kepada ateisme, yaitu tidak percaya kepada Tuhan. Aliran ini menjadikan materi sebagai asas segalanya, maka sering disebut sebagai materialisme. Orang yang berpaham komunis menafsirkan sejarah berdasarkan pertarungan keras dan faktor ekonomi. Aliran ini lahir di Jerman di bawah asuhan Marx dan Indires, maka kemudian disebut sebagai Marxisme. Kemudian menjelma dalam bentuk revolusi di Rusia pada tahun 1917. Awal berdirinya Uni Soviet dengan planning dari gerakan Yahudi, lalu berkembang melakukan ekspansi dengan tangan besi dan kekerasan. Kemudian komunis selalu menggunakan kekerasan walau kadang dia pakai demokrasi, namun hanya untuk sarana kalau belum memiliki kekuatan. Umat Islam di seluruh penjuru dunia banyak terluka dengan ideologi ini, karena jelas ideologi ini menentang Tuhan, dan banyak bangsa-bangsa yang hilang dari peradaban sejarah lantaran ulah aliran ini, terutama di negeri-negeri komunis seperti Uni Soviet, Cina, dan beberapa negara lain di Afrika. Kalau kita lebih mendalami lagi, siapa tokoh-tokoh dari mereka atau tokoh-tokoh komunis? Secara teoritis, komunis itu peletak dasarnya adalah Karl Marx. Dia adalah seorang Yahudi berkebangsaan Jerman. Hidup pada tahun 1818 sampai 1883. Karl Marx ini adalah seorang yang egois. Dia adalah orang yang tidak mempunyai prinsip yang jelas, pendendam dan juga materialistis. Karya-karya yang terkenal dari Karl Marx atau buku-bukunya itu, yang pertama Manifesto Komunis yang terbit pada tahun 1848 dan juga Das Kapital yang terbit pada tahun 1767.
Dalam pembuatan teorinya, Karl Marx dibantu oleh rekannya yang bernama Friedrich Hegel. Hegel membantu penyebaran ajaran komunis dan dia juga adalah orang yang membiayai hidup Karl Marx dan keluarganya hingga akhir hayat. Doktrin-doktrin yang penting supaya kita mengenal komunis harus kita ketahui. Karena komunis ini tidak selalu geraknya terbuka, tetapi banyak juga terselubung, terutama ketika dia masih memiliki kekuatan yang sedikit atau lemah. Jadi untuk mengenal komunisme tidak hanya dilihat dari zahiriah saja, tapi juga melalui jalan pikirannya. Meskipun seorang tidak mengaku bahwa dia bukan komunis, tapi kalau pikirannya, perilakunya komunis, dia adalah seorang komunis. Misalnya doktrin yang terpenting itu adalah mereka mengingkari wujud Allah. Kalau kita perhatikan, sesungguhnya gerakan-gerakan anti-Islam atau gerakan anti-Tauhid itu ujung-ujungnya selalu Yahudi. Kenapa? Karena Yahudi itu jumlahnya tidak pernah bertambah atau pertambahannya sangat sedikit. Karena Yahudi itu adalah salah satu kelompok yang merasa ras paling tinggi dan dia selalu eksklusif. Jadi Yahudi itu adalah sebuah agama sekaligus bangsa. Sampai sekarang jumlah orang-orang Yahudi di dunia yaitu lebih dari 15 juta. Karena jumlahnya yang kecil dan mereka ingin survive, maka mereka melakukan gerakan-gerakan terselubung dalam berbagai model. Jadi orang-orang Yahudi adalah bangsa yang tertindas dan butuh kepada agamanya untuk mendapatkan hak-haknya yang direbut oleh pihak lain. Padahal mereka itu tertindas sepanjang sejarah dan mereka diaspora karena kelakuannya sendiri. Oleh Syekh Al-Maraghi dalam satu buku, bangsa Yahudi adalah bangsa yang memiliki 70 sifat yang terjahat dan superlatif. Bangsa yang paling banyak membunuh nabi, paling banyak memakan riba, paling banyak mengutak-atik wahyu atau kitab suci. Satu-satunya kitab suci yang tidak bisa ditahrif adalah Al-Quran. Oleh karena itu, musuh bebuyutan orang Yahudi adalah orang Islam. Dalam Injil, perilaku Yahudi itu sudah diobrak-abrik oleh orang Yahudi itu sendiri, sehingga orang Nasrani tidak mampu melakukan perlawanan terhadap Yahudi meskipun mereka tidak suka terhadap Yahudi. Ketika mereka berdiaspora seluruh dunia itu, dan dialah suku yang sampai hari kiamat akan bertahan hidup. Itu adalah bukti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila dilihat secara sosiologis, bangsa-bangsa atau suku-suku di dunia ini banyak yang hilang, baik hilang karena tidak bisa bertahan atau berintegrasi dengan kelompok lain menjadi suku yang baru. Tetapi untuk bangsa Yahudi sendiri tidak, tetap Yahudi yang dari dulu sampai sekarang. Doktrin komunisme lain adalah di dalam konteks moral. Pemimpin politik pusat yang pertama dalam revolusi Bolshevik terdiri dari 4 orang. Semuanya orang Yahudi kecuali satu. Ini menunjukkan sejauh mana keterikatan antara komunisme dengan agama Yahudi. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran disusun pada masa pemerintahan Utsman radhiyallahu anhu dan kemudian mengalami beberapa perubahan sampai abad ke-8. Diucapnya bahwa Al-Quran adalah senjata untuk menebarkan candu bagi masyarakat. Itu adalah salah satu dari doktrin orang-orang Yahudi. Dari sudut agama, yang membedakan komunisme dengan kapitalisme adalah akar sejarah lahirnya saja. Kapitalisme berasal dari Eropa yang masih ada nuansa agamanya, sedangkan materialisme komunisme sudah tidak ada sama sekali. Bila dilihat dari kondisi saat ini, bentuk-bentuk dari komunisme itu secara real tidak dapat diterima oleh kalangan masyarakat, terutama oleh kalangan muslim. Masuknya komunis di Indonesia itu di awal abad ke-20. Bahkan ada tokohnya adalah seorang kiai, seorang yang menguasai Islam tetapi jadi komunis. Mereka tetap sholat karena kaitannya dengan perlawanan terhadap kolonial. Tetapi soal cara membebaskan negeri ini adalah dengan cara komunis, mungkin karena tidak paham mengenai ajaran Islam. Sejarah pertama kali komunis melakukan pemberontakan itu pada tahun 1926, kemudian ditumpas oleh Belanda. 22 tahun kemudian dia muncul kembali. Tahun 1955 pada pemilu, ia menjadi salah satu antara 4 partai pemenang pemilu.
Jadi betapa suburnya komunis di Indonesia pada waktu itu. Jadi kita sebagai mahasiswa harus memilah dan memilih bagaimana cara berpikir yang baik, bagaimana agar kita terhindar dari paham-paham seperti paham komunis dan juga radikal. Tentang dampak kapitalisme dan hedonisme dalam Islam. Sistem ekonomi kapitalisme merupakan sebuah ekonomi yang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada individu dalam kegiatan perekonomian. Sehingga dalam sistem perekonomian ini, individu memiliki kebebasan dan keleluasaan yang secara menyeluruh atas kreativitasnya dalam perdagangan, industri, dan alat-alat produksi lainnya. Individu juga mempunyai kebebasan dalam memanfaatkan dan mengeksploitasi sumber daya yang tersedia dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Prinsip dari sistem ekonomi kapitalisme adalah bagaimana cara individu memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Sehingga melalui prinsip tersebut, pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar untuk memperoleh keuntungan bersama. Tetapi intervensi yang dilakukan adalah untuk memperoleh keuntungan atau kepentingan bagi masing-masing pribadi atau individu. Adapun pandangan Islam terhadap sistem ekonomi kapitalisme terkait perangkat-perangkat yang digunakan dalam melakukan kegiatan perekonomian. Salah satunya adalah perbankan, di mana pencairan paket stimulus ekonomi akan dilakukan melalui perbankan agar dapat mendorong peningkatan di sektor real melalui kredit perbankan. Namun, pembiayaan melalui kredit ini akan menciptakan bunga yang menimbulkan inflasi, yaitu naiknya harga barang dan jasa secara terus-menerus yang berakibat kepada semakin melemahnya daya beli masyarakat. Sedangkan dalam Islam, perbankan yang berbasis bunga tidak diperlukan, sebab bunga atau riba secara tegas diharamkan dalam Islam. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Sebagai gantinya, Islam memberikan solusi kepada sistem ekonomi kapitalisme terkait masalah pembiayaan, yaitu segala bentuk pembiayaan akan dilakukan secara langsung oleh para investor kepada para individu yang membutuhkan modal melalui mekanisme kerjasama bisnis atau syirkah yang islami atau tanpa bunga, sehingga inflasi tidak akan terjadi sebagaimana dalam sistem kapitalisme ini. Lalu yang kedua, tentang hedonisme. Dalam pandangan Islam, tentang konsumsi sangatlah penting agar seseorang berhati-hati dalam menggunakan kekayaannya atau dalam membelanjakan sesuatu. Al-Quran dan hadis memberikan berbagai petunjuk yang jelas agar perilaku konsumsi manusia menjadi terarah dan dijauhkan dari sifat hina karena perilaku konsumsinya. Di masa sekarang, gaya hidup hedonisme semakin sering ditemui. Hedonisme itu sendiri adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak-banyaknya dengan salah satunya membelanjakan atau mengkonsumsi barang secara berlebihan. Seharusnya kita sadar akan pemenuhan kebutuhan manusia dapat dipenuhi dengan kesederhanaan tanpa perlu berperilaku konsumtif. Tujuan konsumsi dalam Islam adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Pemenuhan kebutuhan untuk pengabdian kepada Allah akan menjadikannya nilai ibadah yang berpahala. Dalam kenyataannya, manusia dituntut untuk mencari rezeki, mengkonsumsi sesuatu yang halal dan tidak boleh berlebihan. Perilaku konsumsi yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya akan menjamin kehidupan manusia menjadi adil dan sejahtera di dunia maupun di akhirat. Ada 3 prinsip dasar konsumsi yang digariskan oleh Islam. Pertama, prinsip halal, yaitu segala bentuk makanan ataupun barang-barang yang halal. Lalu yang kedua, ada prinsip kebersihan dan menyehatkan, itu tentang kita untuk memakan yang bersih dan juga tentunya sehat, serta barang-barang yang kebersihan juga. Lalu yang ketiga, prinsip kesederhanaan, yaitu kita bisa membeli atau membutuhkan barang-barang yang sederhana. Sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.